Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribu Tahwandi di Serbuk Senin Berbuku. Hanya di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Nah, gimana kabar malam Anda kali ini? Ya semoga aja sehat, bahagia. Pokoknya segalanya baik-baik saja ya. Karena ya nggak ada karena-karenanya. Yang terpenting adalah bagaimana kita kemudian menikmati suasana apapun itu ya. Yang terpenting lagi adalah suasana hatinya biar terbangun supaya lebih baik setiap harinya. Makanya kita perlu switch on genetik kita. Ya seperti biasa ya, di Serbuk ada buku yang akan saya bacakan untuk Anda sampai pukul 9 malam nanti. Dan masih dengan buku yang sama ya, kali ini masih dengan buku karya dari Kazuo Murakami, Switch on, switch off ya, mengaktifkan saklar positif gen untuk mengubah hidup Anda. Nah, buku ini diterbitkan oleh Mizan dan ini kalau di dalam labelnya ya, karya yang mengubah hidup orang Jepang. Begitukah? Memang sih banyak kisah menarik di dalam buku ini yang diungkap oleh Kazuo Murakami. Nah, ini buku sains ya, tapi banyak kisah-kisah menarik di balik penelitian yang dilakukan oleh Kazuo Murakami. Nah, kita kemarin sudah setengah dari ini nih buku ini. Kayaknya buku ini agak cepet nih selesainya. Ya butuh waktu lama ya, berbulan-bulan. Beberapa waktu lalu buku-buku yang sebelum-sebelumnya kayak misalkan riwayat Pangeran Diponegoro itu butuh setidaknya 5 bulan kalau tidak salah ya untuk menyelesaikannya. Gak apa-apa. Yang terpenting Anda menyimak dan kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan, banyak pengertian baru dalam kehidupan kita. Oke deh. Kita langsung aja. Saya akan membacakan di bagian berikutnya, masih di bab yang kedua ya. Saya masuk ke bagian berikutnya. Senyuman dan tawa adalah obat terbaik untuk menggiatkan kehidupan. Oh iya, lupa saya mau menyampaikan kepada Anda. Nah, bagi Anda yang ingin merespon isi buku ini, boleh ya melalui WA di 0855420912. Silakan Anda sampaikan respon Anda melalui WhatsApp di 0855420912. Baik, saya lanjut pembacaan kita malam hari ini ya. Melanjutkan minggu yang lalu, saya akan mulai. Ada satu hal lagi yang harus saya tambahkan mengenai ibu dan anak sekeluarga Suzuki. Hal itu adalah senyuman. Setiap saya bertemu mereka, Momoko, sang ibu, selalu menampakkan senyuman yang memenuhi wajah. Sampai-sampai saya merasa tidak pernah melihat ekspresinya selain senyuman. Dari wajah putrinya, Junko, juga tak pernah hilang senyuman yang membuat orang yang melihatnya ikut merasa ceria. Bukan hal yang mengherankan bahwa hati yang cerah bisa menghapuskan segala derita. Di antara ibu dan putrinya ini, begitu banyak senyuman dan tawa terluapkan, sehingga saya merasa kagum bisa-bisanya dalam keadaan begini masih memancarkan senyuman yang sekuat itu. Pada dasarnya, keluarga Suzuki memang punya sifat ceria. Saat Junko terombang-ambing di antara jurang hidup dan mati, suara tawa dan guyonan tak pernah berhenti terdengar. Saat merawat Junko dan mengurusi kebutuhannya, ekspresi mereka juga tak pernah terlalu serius, malah lebih sering dilakukan dengan ringan dan positif. Tak diragukan lagi, tetap tersenyum dalam penderitaan. Lingkungan hati yang cerah dan positif seperti inilah yang memberi kekuatan kehidupan untuk menyalakan saklar dalam gen. Kemudian, hal ini memberi jalan untuk pemulihan Junko yang mengejutkan. Dengan kata lain, cerahnya hati yang mampu melahirkan senyum dan tawa juga tak kalah hebatnya dengan doa. Ini juga merupakan energi yang memiliki pengaruh sangat besar
untuk menyalakan saklar gen. Senyum dan tawa adalah pembebasan hati, obat penenang psikologis yang meredakan rasa cemas dan tegang, memberikan kesejukan dan kesegaran untuk hati dan hidup. Dan ia juga merupakan pelumas antara hati manusia dan manusia lain. Jalan komunikasi yang sangat penting dan tak boleh hilang dalam komunikasi. Ciri khas dari senyuman seperti ini juga memberikan efek yang mirip dengan meditasi, berujung pada penguatan sistem kekebalan tubuh dan meringankan stres. Pembaca juga pasti dapat dengan mudah membayangkan dampak positifnya terhadap kesehatan jiwa dan raga. Jika kita tertawa, kehidupan dalam diri kita akan bergetar. Dengan kata lain, kekuatan kehidupan akan bergerak dengan penuh energi. Aktivitas kehidupan pada diri kita yang terdalam akan meningkat. Ini adalah manifestasi dari emosi positif berupa tawa. Pada seorang pasien kanker yang sedang dirawat jalan, dipertontonkan sebuah acara manzai, yaitu sebuah pertunjukan di Jepang, lawakan, yang berupa lawakan, dan pementasan komedi. Lalu dia tertawa terbahak-bahak. Kemudian didapati bahwa sel NK atau natural killer yang bertanggung jawab atas daya tahan tubuh alaminya mengalami peningkatan aktivitas. Sama halnya dengan pasien diabetes, dia mengalami penurunan kadar gula darah. Penderita dermatitis atopik juga mengalami gejala perbaikan. Contoh-contoh klinis seperti ini telah dilaporkan di berbagai tempat. Humor dan tawa adalah obat yang sangat manjur, yang bahkan tidak memiliki efek samping. Hal ini sudah menjadi pengetahuan umum di dunia kedokteran. Lantas, Kazuo mencoba memberikan catatan yang lebih rinci mengenai hal ini. Dia memberi judul kecil lagi, ya, sub judul, mekanisme pertahanan tubuh menjadi semakin kuat meningkatnya aktivitas sel natural killer atau NK. Kemudian meredakan rasa sakit, mendorong sekresi zat penenang. Lalu penghilang stres dan efek relaksasi dengan menurunnya sekresi hormon stres. Kemudian meningkatkan aktivitas otak yang memperlancar sirkulasi darah dan meningkatkan kualitas saraf simpatetik. Itulah 4 poin mengenai humor dan tawa sebagai obat. Nah, lingkungan positif yang menyenangkan dan ceria terwakili oleh tawa ini menyalakan gen-gen terkait dan memiliki efek-efek pengobatan dan kesehatan seperti di atas. Demikianlah mekanisme yang dapat kita perkirakan. Akhir-akhir ini semakin banyak kesempatan untuk menjadi sukarelawan, misalnya mengunjungi Pantai Jompo untuk melakukan atraksi amatir berupa sulap atau manzai. Orang-orang ini memiliki satu persamaan. Mereka semua mengatakan hal yang senada. Menyenangkan orang-orang yang sudah renta memberikan kesenangan pada diri sendiri. Membuat semua orang tertawa juga menyehatkan diri sendiri. Dapat disimpulkan, jika kita membuat orang tertawa, kita lebih bisa menyehatkan diri dibandingkan kalau kita sendiri yang tertawa. Tak hanya orang yang tertawa, orang yang membuat orang lain tertawa juga mendapatkan perasaan senang dan ceria yang kemudian berujung pada efek-efek medis yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, tentu saja dalam menjalani hidup kita tidak bisa tertawa terus-menerus. Ini karena hidup memang mengandung lebih banyak hal sedih dan derita dibandingkan hal yang menyenangkan. Ibu dan putri keluarga Suzuki yang tadi disinggung juga pasti tidak sedikit memiliki hal-hal sulit, menyakitkan, dan permasalahan yang tidak bisa diceritakan ke orang lain. Bagi orang yang sehat, menjalani hidup juga bukan hal yang mudah. Apalagi
orang yang mengemban kekurangan. Terkadang kita bertemu dengan situasi yang mengharuskan kita hidup dengan mempertaruhkan nyawa. Namun, Ibu dan Putri Suzuki pasti menghadapi itu semua dan mempertaruhkan nyawa sambil tersenyum dan tertawa. Meski menghadapi derita dengan berperilaku ceria, pasti kesulitan yang menimpa akan bisa dilewati. Mereka sudah memperoleh kekuatan ini. Selain merupakan warisan dari kecelakaan tersebut, kekuatan ini adalah cara hidup yang harus dipelajari dan diterapkan oleh kita semua. Ya, tetap tersenyum saat mempertaruhkan hidup adalah metode yang sangat ampuh untuk menyalakan saklar gen dalam diri kita. Nah, di bagian berikutnya, Kazuo memberi judul Mentor yang penuh kerendahan hati dan kehangatan. Apakah itu? Saya mau lihat dulu deh, cek absensinya dulu, cek presensinya di 0855420912. Sudah ada yang gabung? Oh belum. Ditunggu deh ya di 0855420912. Nah, oke, saya lanjutkan lagi untuk berikutnya, bagian berikutnya, mentor yang penuh kerendahan hati dan kehangatan. Banyak hal di dunia ini yang tak akan dapat kita lakukan jika kita tidak berjuang setengah mati. Tetapi jika kita setengah mati melakukan hal yang sulit, atau jika kita memikirkan hal yang menyakitkan dengan wajah serius, itu sama saja dengan tertawa saat kita senang. Itu hal yang wajar. Nah, dalam situasi inilah kita harus melakukan sesuatu. Ambil satu langkah mundur. Berusahalah ceria menghadapi derita, lakukan dengan santai hal yang menyulitkan. Justru karena jalan itu penuh masalah, melangkahlah dengan tersenyum damai. Cara hidup seperti keluarga Suzuki ini, atau seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, contoh dari Yuki, alangkah baik jika kita amalkan. Dengan kata lain, hati yang bisa menangani hal-hal yang mengancam jiwa dengan senyuman, hati yang tidak melupakan cahaya matahari walau sedang dibawa bayang-bayang kegelapan, hati seperti ini sangatlah penting. Sebenarnya ada seseorang yang mengajarkan cara hidup seperti ini kepada saya. Dia adalah almarhum Kou Hirasawa. Profesor Hirasawa adalah mentor saya. Walau seumur hidup saya hanya sempat bertemu 3 kali dengannya, sikapnya sebagai ilmuwan, sosoknya sebagai pendidik, caranya menjalani hidup dari berbagai sisi, dia adalah seorang pendahulu yang ingin saya tiru dan saya hormati sekian lama. Seorang ilmuwan medis dengan spesialis bedah saraf. Dia juga pernah menjabat sebagai rektor Universitas Kyoto dan juga memiliki perhatian mendalam terhadap pendidikan anak. Profesor Hirasawa juga seorang pemenang penghargaan medali Zui Ho kelas pertama. Dia adalah sahabat dekat dari penerima hadiah Nobel pertama dari Jepang, Hideaki Yukawa. Selain itu, juga seorang pesaing dalam bidang ilmu. Namun bagi saya, sejarah publik Hirasawa yang seperti itu bukanlah hal yang penting. Profesor Hirasawa memiliki pribadi yang sangat matang dengan pemikiran mendalam mengenai cara hidup melebihi pengetahuan di bidang keilmuan. Kehangatan, kedamaian, kerendahan hatinya sebagai seorang manusia saat menjalani hidup tak pernah hilang. Itulah yang saya pandang tinggi dari Profesor Hirasawa. Dalam arti itu, dia adalah juga pembimbing. Seumur hidupnya dia adalah praktisi, tetap tersenyum saat mempertaruhkan hidup. Poin inilah yang membuat saya merasakan hormat. Misalnya, sejak muda, Hirasawa adalah orang yang suka belajar mati-matian, membangun kehidupannya sendiri dengan belajar dan kerja keras yang mengerahkan seluruh jiwa raga. Pada masa remajanya, dibanding pelajaran di kampus, dia lebih memilih untuk merenungi permasalahan filosofis tentang mengapa dan bagaimana seharusnya manusia hidup. Untuk mencari sandaran hidup, dia mempelajari buku di berbagai bidang seperti filosofi, agama, logika, sejarah, dan biografi.
Karena hal tersebut, dia terserang neurosis berat. Suatu ketika, sambil berpikir tentang kematian, dia berjalan-jalan di alam bersalju di kampung halamannya, Niigata. Saat itu, dia mendengar sebuah suara yang seperti wahyu. Peristiwa itu mirip seperti saat Beethoven yang kehilangan pendengarannya berusaha menaklukkan kondisinya yang tidak menguntungkan dan tetap mendorong dirinya sendiri. Suara itu berkata, "Walaupun raga ini memiliki kekurangan seperti apapun, jiwaku harus berhasil menang mengalahkan ini." Suara tersebut terlalu jelas terdengar untuk ukuran hanya sebuah ilusi pendengaran. Dan ditambah lagi suara itu terdengar dalam bahasa Jerman. Dia yang memiliki kecintaan terhadap belajar sering membaca biografi berbagai orang hebat, khususnya biografi Beethoven, yang dia baca sampai hafal dalam teks aslinya. Mendengar suara dalam bahasa Jerman itu, mata dia terbuka seperti tersambar petir dan lalu berhasil keluar dari neurosisnya. Pengalaman tersebut menjadi titik balik. Dia menjadi semakin keras bekerja dan setelah mati-matian belajar, akhirnya dia menyelesaikan studinya di Universitas Kyoto. Setelah itu, dia mulai membangun karier studi dan penelitiannya. Akan tetapi, kerja keras mempertaruhkan nyawa itu tidaklah dia lakukan dengan wajah yang serius. Dia selalu tersenyum lebar dan itulah sifatnya yang sesungguhnya. Wajahnya yang ramah melimpahkan rasa kehangatan yang membuat saya kehabisan kata-kata. Saat dia naik Shinkansen pun, kehangatan dirinya sampai membuat anak-anak secara alami mendekatinya. Selain itu, ada cerita saat ia minum di kedai teh di Kyoto. Banyak anak muda yang berbaris dan berkata, ingin bersalaman dengannya. Karena itu, meski dia adalah seorang cendekiawan elit yang telah menyempurnakan jalan keilmuannya di bidang kedokteran, tak terasa sedikit pun hawa dingin darinya. Ekspresi dan nuansa darinya entah bagaimana selalu memunculkan aroma bumi dan rerumputan yang segar dan nuansa alam desa. Hal tersebut memancarkan kepribadian yang unik dan membuat orang-orang di sekelilingnya merasakan kelembutan dan kasih sayang. Oh, kayaknya cerita tentang Profesor Hirasawa ini sangat menarik bagi Kazuo Murakami dan saya kira juga dia juga menuliskan lagi nih kisah tentang Profesor Hirasawa ini. Penasaran? Nah, ada buku ini ya. Oke deh. Oke, saya sapa dulu yang sudah bergabung di 08554200912 ada Aulia di Keradenan. Halo, selamat malam Mas Ribut, selamat malam. Hadir nih di malam yang syahdu sambil nyimak Senin Berbuku. Oke, semoga aja terinspirasi ya dari kisah-kisah yang dituliskan oleh Kazuo Murakami ya. Thank you Mbak Aulia di Keradenan. Ditunggu juga yang lainnya bisa kirim WA di 08554200912. Nah, sebelum dilanjut lagi kisah tentang Profesor Hirasawa yang menjadi inspiratornya Kazuo Murakami, ini kayaknya akan semakin seru kisahnya. Nah, jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif, tetap di Serbuk Senin Berbuku. Satu lagu dulu untuk Anda yang masih setia bersama kami di Serbuk ya, Senin Berbuku. Ada Tulus. Setulus hati Anda kah?